Saudaraku, kita akan mendengarkan pesan Tuhan, nasihat Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa Yahweh, Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, berbicaralah kepada kami. Berkata-katalah ya Bapa melalui pelayanmu, hambamu, agar kami benar-benar mendengar suara Bapa. Kami sambut firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, kalau saudara orang Kristen yang baik, saudara ingin menjadi orang percaya yang benar, orang percaya yang rohani, orang percaya yang berkenan di hadapan Allah. Dan itu juga telah menjadi doa kita, juga lagu-lagu yang kita nyanyikan memuat mengandung syair itu. Jadikan aku anakmu yang berkenan, jadikan aku orang yang berkenan di hadapan-Mu, dan lain sebagainya. Intinya, kita tidak mau menjadi orang brengsek, tidak mau menjadi orang rusak, tidak mau menjadi orang yang duniawi. Iya kan saudara? Pasti saudara rindu menjadi orang Kristen yang rohani. Tetapi kalau sekarang ditanya, saudara sudah menjadi orang Kristen yang rohani belum? Saudara tidak berani menjawab sudah. Kalau ditanya dengan pertanyaan yang isinya sebenarnya sama. Anda sudah menjadi orang percaya yang berkenan di hadapan Allah atau belum? Pada umumnya menjawab belum. Kalau dilanjutkan pertanyaan itu dengan pertanyaan berikut, misalnya, kapan mau menjadi orang Kristen yang rohani, anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan? Pasti jawabnya nanti atau tidak tahu. Kenapa nanti? Saudara, saya katakan tadi sebagai orang Kristen yang baik, ingin menjadi orang Kristen yang rohani. Kalau Anda menjawab tidak tahu, bukan karena tidak ingin menjadi orang Kristen yang rohani dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saudara merasa bahwa untuk menjadi orang Kristen yang rohani, tanya, Pak Pendeta, apakah kita mesti memaksakan hal itu di diri kita? Iya. Dunia ini telah merusak karakter kita. Dunia telah merusak watak kita. Kondisi kita ini kondisi manusia berdosa dengan kodrat dosa yang kecenderungannya melakukan apa yang tidak tepat seperti yang Allah kehendaki. Tidak tepat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Karenanya kita harus sudah nervous, sudah takut, wah malah tenggelam saudara. Ya. Padahal kalau saudara tenang saja, nyelup ke air nanti akan naik sendiri. Tarik nafas, dalam buang. Nanti waktu keluar tarik nafas. Ya. Memaksa diri dulu ya, nanti lama-lama bisa berenang saudara. Saudara harus selalu mengingat bahwa tujuan keselamatan itu adalah perubahan hidup. Perubahan hidup. Menjadi orang percaya itu tujuannya perubahan hidup. Bukan untuk yang lain. Perubahan hidup ini perubahan karakter, perubahan watak, perubahan perilaku, perubahan manusia batinnya. Soal kesehatan dan pemenuhan kebutuhan jasmani itu bukan hal utama. Itu bisa menjadi tambahan yang Allah akan berikan
kalau memang kita benar-benar mengalami perubahan yang benar. Perubahan hidup dari cara berpikir, berperasaan, berperilaku harus diubah. Kalau dulu kita adalah anak-anak dunia yang berkodrat dosa, kita menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi, yang nanti secara otomatis bisa berperasaan seperti Tuhan. Kita bisa berpikir seperti Tuhan. Sehingga seluruh kehendak kita selalu sesuai dengan kehendak Allah. Wah, ini baru benar. Ini baru benar. Dan ini tujuan hidup kekristenan kita. Nah, sampai pada tingkat ini, orang baru sah disebut atau berstatus sebagai anak-anak Allah atau anggota keluarga kerajaan Allah. Orang yang secara otomatis berpikir dan berperasaan seperti Allah dan seluruh kehendaknya selalu sesuai dengan Allah, itu berarti sudah mengalami perubahan yang benar sampai pada tingkat berkodrat ilahi. Ini memang proses, saya pun juga sedang dan terus dalam proses, saudara. Ya, Tuhan yang menilai kita masing-masing ya, saudara. Berkodrat ilahi itu artinya kita itu tidak ada niat jahat lagi. Tidak ada niat balas dendam, benci, atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Itu otomatis melekat di dalam diri kita, melekat di dalam diri kita. Tetapi dimulai dari memaksa diri dulu, saudara. Kenapa harus memaksa diri ya Pak ya? Oke. Di dalam Lukas pasal 13, ayat 23 sampai 24. Ya. Dan ada seorang yang berkata kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jadi yang benar-benar mengalami keselamatan itu sedikit sajakah? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, pintu sempit. Sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Coba perhatikan, berjuanglah. Orang berjuang itu kan menggerakkan dirinya untuk melakukan tindakan. Ya, bisa ya, bisa tidak. Bisa memaksa diri. Ya, harus memaksa diri. Saudara kalau pernah sekolah tahulah artinya memaksa diri. Mestinya malas mau bangun pagi. Tapi harus sekolah ya bangun pagi. Ya, mestinya mau main-main tapi ada PR ya sudah pekerjaan rumah dikerjakan. Nah, inilah yang membuat seseorang bisa mengalami perubahan terus, saudaraku. Perubahan terus. Jadi memaksa diri untuk berubah, ini kalimat penting. Nah, ini pesan Tuhan untuk saudara saat ini. Merubah diri untuk memaksa diri untuk berubah. Memaksa diri untuk berubah. Kalau saudara-saudara tidak memaksa diri untuk berubah, tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Saudara pernah melihat tidak baut yang sudah melekat pada besi? Drat ya namanya ya, drat. Udah berkarat tuh. Lalu kita buka, waduh berat sekali. Ya tentu pengalaman ini juga pernah saya alami, saudara. Dibukanya, aduh berat. Dipaksa. Akhirnya dia bisa berputar. Lalu jadi ringan. Memang pada mulanya sangat sulit membuka baut yang sudah berkarat menyatu dengan besi, saudara. Yang baut yang sudah berkarat ya. Tetapi karena kita paksa terus, kemudian bisa tercabut. Bisa. Demikian pula saudara, kita dalam mengubah diri harus usaha yang sungguh-sungguh supaya
manusia lama kita atau kodrat dosa kita dapat dilumpuhkan, dilemahkan, dicabut, dan dimatikan. Sehingga digantikan dengan kodrat ilahi. Dari manusia yang berkodrat dosa dalam bahasa Inggrisnya sinful nature. Berubah menjadi manusia yang berkodrat ilahi, divine nature. Berkodrat ilahi. Saudaraku sekalian, harus disadari kita sudah bertahun-tahun terbiasa dengan cara berpikir tertentu. Cara berpikir yang salah maksud saya. Dengan gaya hidup segala hasrat dan nafsu-nafsunya yang bertentangan dengan standar kesucian Allah. Bertahun-tahun. Wow, ini tidak mudah diubah. Bukan sesuatu yang mudah, saudaraku. Kalau orang Jawa, batu itu watu. Batu itu watu. Menghancurkan watu lebih mudah daripada menghancurkan watak. Watu bisa dihancurkan dengan mudah. Pukul pakai palu bisa hancur. Tapi watak tidak bisa dipukul pakai palu, saudara. Lewat proses. Dan ini pun juga harus melalui pemaksaan diri individu. Aku mau suci. Aku mau berkenan. Aku tidak mau gampang tersinggung. Aku tidak mau gampang marah. Aku mau belajar mengerti orang lain. Aku mau belajar mengampuni sesama. Aku membuang pikiran-pikiran jorok. Aku mematikan semua nafsu-nafsu rendah di dalam diriku. Itu harus dipaksakan di dalam diri kita. Tidak boleh cuman, ya Tuhan tolonglah aku. Habis berdoa 10 menit kita berbuat dosa. Tapi kalau kita memaksa diri kita, paksa, bisa. Nah, di dalam Injil Matius 11 ayat 28 dan 29, Tuhan Yesus berkata, belajarlah padaku. Pikulku yang kupasang. Saudara tahu kalau sapi ya, supaya didapat didaya gunakan, diberi kuk. Ya, di sini ya. Ini untuk membatasi gerak sapi agar dapat berjalan sesuai dengan arahan atau keinginan si pemilik sapi. Sehingga sapi itu bisa dikendalikan. Kuk itu lambang pendidikan, saudara. Lambang pendidikan, lambang penjinaan. Setelah dididik, dijinakkan, betul-betul jinak, baru didaya gunakan. Manusia juga begitu, saudara. Kita orang-orang yang dalam tanda kutip liar, saudara. Harus diakui liar. Allah mau memakai kita menjadi alat di dalam tangannya. Lalu bagaimana, saudaraku? Ya, harus mau memberi diri dididik. Tuhan Yesus berkata, belajar padaku. Belum dari Tuhan Yesus. Pasti jawabannya banyak yang, kalau jujur ya, banyak yang berbunyi begini. Bagaimana mau belajar dengan Yesus? Yesus tidak kelihatan. Kita belajar kepada siapa, dengan cara bagaimana? Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Berjanji. Jadi Tuhan Yesus pasti menepati janji tersebut, saudara. Pasti. Nah, bagaimana kita bisa mengalami realisasi janji itu? Ia mendidik kita. Nah, itu juga tergantung langkah kita. Respon kita, reaksi kita. Tuhan sudah menyediakan tangannya untuk mendidik kita. Kitanya mau dididik tidak. Seperti misalnya begini loh saudara. Orang tua sudah bayar uang pangkal sekolah. Itu hasil jerih payah lelah orang tua. Nah, anak harus datang ke sekolah belajar. Jangan berpikir dengan uang pangkal yang dibayarkan itu sudah termasuk nilai rapot. Jadi nggak usah belajar dapat nilai. Sudah termasuk uang kelulusan. Maunya begitu tuh banyak orang.
Makanya ada ijazah palsu. Tidak belajar tapi punya ijazah. Tuhan tidak begitu, saudara. Tuhan mati di kayu salib itu seperti memberi uang pangkal. Dia mati di kayu salib. Itu jalan supaya orang yang percaya kepada Yesus dimuridkan, dididik. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada pendidikan. Tidak ada proses perubahan untuk menjadi serupa dengan Yesus, serupa dengan Allah atau sempurna seperti Bapa. Tidak ada. Nah, banyak orang Kristen berpikir setelah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis nanti masuk surga. Ini menyesatkan dan banyak orang Kristen yang terjebak di dalam kebodohan itu. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosa yang telah kita lakukan itu diampuni. Sudah kita lakukan, sedang kita lakukan, atau nanti kita bisa melakukannya lagi. Tuhan ampuni. Tetapi kodrat dosa kita ini yang tidak selesai dengan sendirinya. Ini yang harus kita upayakan. Maka firman Tuhan berkata, berjuanglah masuk jalan sesak atau jalan sempit. Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Selesai. Kita menjadi milik Tuhan, saudaraku. Tetapi setelah kita menjadi milik Tuhan, mau diapain kita? Apa yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita? Mengubah kita. Dari manusia berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi. Dari hanya bisa berbuat baik, banyak yang jahat juga. Menjadi orang yang serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, bukan hanya baik, sempurna seperti Bapa. Saudaraku, coba kita pikirkan serius hal ini. Manusia yang telah jatuh dalam dosa adalah manusia yang telah membangun dirinya, saudaraku, dengan bangunan yang salah. Manusia membangun dirinya dalam bangunan yang salah. Manusia yang telah jatuh dalam dosa adalah manusia yang telah membangun dirinya secara keliru. Ia terpengaruh oleh dunia sekitar. Sehingga sama seperti dunia. Makanya firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia. Jadi kalau orang masih serupa dengan dunia, ya dia berarti masih berstatus pemberontak. Anak Allah itu tidak pemberontak. Anak Allah itu hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Setelah kita masuk keselamatan, kita harus membangun diri ya untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Ya. Manusia itu kan diciptakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan sebenarnya. Apa itu menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan itu ya melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, Tuhan sering memberikan kita ujian-ujian ya, situasi sulit di mana kita diajar untuk tidak bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita ini dikhianati, kita dilukai, kita dibenci, kita difitnah, kita diperlakukan tidak adil. Tuhan mau kita menyenangkan Dia melalui peristiwa-peristiwa itu. Apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara bisa melakukan kalau mau. Ingat tadi, paksa diri. Saudara diperlakukan tidak adil oleh atasan atau pimpinan saudara, mau memberontak, tapi saudara tidak, saudara diam saja. Saudara dilukai orang, saudara ya bergairah untuk membalas, tapi saudara mematikan keinginan untuk membalas itu ya dengan menggunakan firman kasihilah musuh. Nah, itu kesempatan menyenangkan Tuhan. Kalau tidak ada gara-gara ini, Tuhan tidak bisa disenangkan.
Saudara punya kesempatan berzina, mencuri, membalas dendam, dihormati orang, meraih kedudukan. Saudara tidak melakukan apa yang tidak patut. Saudara memandang Tuhan dan bertanya, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Itu kesempatan menyenangkan hati Allah. Tetapi hal itu bisa terjadi kalau kita memaksa diri. Tadi sudah saya beri contoh. Memaksa diri. Kalau ada orang memusuhi kita. Nah, kodrat dosa kita adalah lawan dia. Kalau tidak kulawan orang ini, kurang ajar dia nanti. Harus kubungkam mulutnya. Tapi Tuhan berkata, kasihi musuhmu. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita turuti firman Tuhan, mengasihi musuh. Anda kalau berkata, wah enggak bisa Pak. Ya, tidak akan pernah bisa. Kalau saudara berkata, berat Pak, paksa dirimu. Kalau saudara berhasil mengampuni si A, lalu Tuhan izinkan kita mengalami lagi perlakuan tidak adil si B, kita bisa melewati si A, kita bisa melewati si B. Nanti kita punya karakter terbentuk. Terbentuk yaitu memiliki hati yang pengampun. Jadi kalau nggak ada masalah nggak bisa kita belajar mengampuni. Harus ada masalah dulu, saudaraku. Ya, Allah mendidik kita, tapi kita sendiri harus bersedia memberi diri dididik atau diubah. Kita yang harus memberi diri kita dididik atau diubah. Tadi saya sudah mengatakan sejak pemberitaan firman Tuhan awal ini, saudara, paksa dirimu. Allah menyediakan proses pembinaan, pendidikan, pendewasaan. Tapi kalau kita sendiri menolak, tidak akan pernah bisa. Oleh sebab itu kita harus memaksa diri kita sedemikian rupa untuk mengalami perubahan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kalau kita berkata, ubah aku Tuhan. Tuhan pasti menjawab, aku mau hidup suci Tuhan. Tuhan pasti menjawab. Pasti, 100% pasti. Aku mau hidup berkenan di hadapanmu, Bapa. Pasti dijawab. Nah, Tuhan tidak mengadakan sulapan. Itu melanggar hakikat Tuhan. Saudara berkata, Tuhan aku mau menjadi anakmu yang berkenan. Oke. Tuhan proses kita, Tuhan garap kita. Melalui kejadian-kejadian yang terjadi. Ya, contoh yang paling mudah, saudara misalnya belajar menjadi anak Allah yang sabar. Justru saudara ketemu orang yang menyakiti saudara. Aduh, ketemu orang yang membuli saudara, memfitnah, melukai. Nah, di situ kita belajar untuk mengampuni orang. It's okay. Nggak apa-apa. Kita belajar tidak menyakiti orang, mengasihi musuh. Makanya Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi kalau kita punya pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan ya, yang tidak menyenangkan, itu proses untuk menyempurnakan kita. Ya, disakiti, kesempatan berbuat dosa, kesempatan mencuri dan lain sebagainya. Tapi kita harus bereaksi benar, tidak. Nah, kelemahan orang masing-masing ada ya. Di mana kamu punya kelemahan, di situ kamu harus berperang dengan keras, berjuang dengan keras, dengan menggunakan senjata firman Tuhan. Contoh sederhana, saudara dimusuhi, dijati orang, suara dagingmu manusia lamamu berkata, lawan dia. Kalau tidak dilawan, kurang ajar. Tetapi kita harus dengar suara Roh Kudus. Apa Roh Kudus bicaranya? Ampuni musuh. Pembalasan adalah hakku. Kita ikuti suara siapa ini? Disinilah Tuhan mengajar kita menyangkal diri. Menyangkal diri pada dasarnya adalah usaha kita menggantikan semua cara berpikir dan gaya hidup sesuai selera, cita-cita kita sendiri dengan segala hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Lalu kita menuruti kehendak Roh Allah. Itu menyangkal diri.
Jadi menyangkal diri bukan hanya menunjuk satu perbuatan salah yang kita hindari. Tapi cara berpikir, gaya hidup. Artinya semua tindakan salah yang kita lakukan di waktu-waktu lalu tidak kita lakukan lagi. Nah, kita harus maksa diri. Kalau saudara punya kelemahan misalnya emosian, saudara harus memaksa diri berkata sabar. Roh Kudus yang menolong kita. Karena Roh Kudus yang mengetahui tujuan perubahan itu. Bagaimana Tuhan mau rubah kita? Menjadi manusia macam apakah yang dikehendaki Allah bagi kita? Setiap kita kan punya karakteristik personality yang berbeda-beda. Tapi Allah mau menjadikan saudara itu manusia yang unggul, yang luar biasa. Dan Allah tahu bagaimana membawa saudara menjadi manusia yang unggul itu. Ya dulu waktu muda, ya pasti ada lagu yang sekarang sudah hampir tidak terdengar. Yang kalimatnya begini. Buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan penjunan, ku tanah liat. Tuhan penjunan dan ku tanah liat. Biar kau kerjakan seturut maumu. Ku tunggu diam atau ku duduk diam di kakimu. Buatlah jalanmu dalam saya. Ini saudaraku sekalian, doa yang pasti dikabulkan oleh Tuhan. Perubahan. Tuhan mau kita mengalami perubahan itu. Makanya kita harus punya perjumpaan pribadi dengan Allah. Perjumpaan itu bisa kita bangun, kita buat setiap hari masing-masing kita. Kalau saudara mau ikut doa pagi, saudara doa pagi jam 5 bersama dengan saya. Ya, saudara pasti akan diberkati. Ini kalimat penting, saudara. Memaksa diri untuk berubah. Jadi ingat seperti baut yang sudah menempel di drat ya. Udah kuat nggak bisa lepas, dipaksa baru bisa lepas. Jadi kehidupan Kristen itu perjuangan, saudara. Perjuangan untuk mengalami perubahan. Perubahan ekonomi, kesehatan itu urutan kesekian. Perubahan yang Allah kehendaki itu perubahan moral, karakter, etika. Kodrat kita, dari kodrat dosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Hidup kekristenan adalah perjuangan. Dan ini lebih berat dari perjuangan yang lain. Berulang-ulang saya mengatakan, jangan berpikir bahwa mencari uang itu lebih sulit dari mencari Tuhan dan bertumbuh dewasa. Jangan berpikir bahwa dari menjadi sempurna seperti Bapa. Menjadi sempurna seperti Bapa, menjadi orang percaya yang benar, yang sah sebagai anak-anak Allah, itu lebih berat dari usaha apapun. Itulah sebabnya kepada orang-orang yang mengikut Yesus, di Lukas 14 ayat 25 sampai 35, Yesus berkata, hitung dulu anggarannya. Kalau kamu membangun gubuk kecil tidak perlu pakai perhitungan anggaran. Tapi kalau kamu membangun rumah, apalagi menara jaga, semacam mercusuar, hitung dulu anggarannya. Jangan kamu mengerjakan, di tengah jalan kamu berhenti, lalu orang berkata, dia yang memulai, dia mengakhiri. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus berkata, hitung dulu anggarannya. Kapan Tuhan mengatakan itu? Ketika ada orang yang mau mengikut Yesus, tetapi tidak mau melepaskan diri dari pikiran-pikiran duniawinya. Pasti ini termasuk orang yang tidak mau meninggalkan dosa-dosanya.
Jangan saudara merasa sudah jadi Kristen nanti mati masuk neraka. Yang masuk, saudara dan berpikir bahwa saudara sudah jadi Kristen nanti tidak masuk neraka. Belum tentu. Saya sudah jadi Kristen nih. Sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti tidak masuk neraka. Siapa bilang? Yang masuk surga itu orang yang melakukan kehendak Bapa. Jangan berkata, kita sudah Kristen, sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak masuk neraka. Yang masuk surga orang yang melakukan kehendak Bapa. Makanya pertanyaan saya dari awal khotbah tadi, sudah jadi orang Kristen yang rohani belum? Sudah berkenan di hadapan Allah belum? Sudah melakukan kehendak Allah Bapa belum? Itu saudaraku. Tuhan Yesus berkata, banyak orang berusaha tapi tidak bisa masuk. Berjuanglah masuk jalan sempit itu. Jadi ini sebuah perjuangan yang berat. Dan berkali-kali saya mengemukakan banyak orang berpikir mencari uang lebih sulit dari mencari Tuhan. Salah. Mencari Tuhan itu lebih sulit. Tuhan tidak kelihatan. Dan kehendaknya itu kekudusan. Di mana kalau kita mau menuruti kehendaknya, keinginan daging kita harus dimatikan, harus menyangkal diri. Wow, ini berat. Tetapi ini seimbang dengan kemuliaan yang kita akan peroleh nanti. Kemuliaan kekal bersama Yesus Tuhan kita. Wah, itu tidak bisa dicapai dengan cara mudah. Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Ya. Perbuatan dosa yang kita lakukan Tuhan ampuni dan Tuhan lupakan. Tetapi kodrat dosa kita yang harus mengerjakan. Maka firman Tuhan di Filipi pasal 2, 12 dan 13, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maka Allah akan mengerjakan. Kalau kamu kerjakan, Allah kerjakan. Kita yang harus memaksa diri, Tuhan akan menolong kita. Jadi saudaraku sekalian, keselamatan adalah perjuangan untuk mengalami perubahan. Perubahan hidup agar keadaan kita sesuai dengan standar manusia, standar anak Allah yang Bapa kehendaki. Banyak orang Kristen rasanya punya keinginan masuk surga ya. Ada usaha begitu. Tapi tidak berjuang, nggak bisa. Banyak orang Kristen yang tidak mengalami perubahan secara signifikan karena tidak memiliki ketekatan atau kenekatan-kenekatan yang sepatutnya, yang semestinya. Kalau untuk studi, untuk karir, orang bisa berjuang. Apa saja dilakukan supaya sukses, bergelar sarjana, supaya punya keahlian tertentu, cari pekerjaan, lalu dapat hidup. Coba kalau ada di antara anggota keluarga saudara yang sakit, saudara berjuang untuk kesembuhannya. Apapun saudara lakukan, mau jual rumah, mau jual tanah, Anda lakukan. Tapi kenapa untuk menjadi anak Allah yang berkenan Anda tidak senekat itu? Bahkan dianggap murahan. Ini yang membuat banyak orang Kristen tidak akan pernah mengalami kemuliaan bersama Kristus. Yang membuat banyak orang Kristen mendengar suara Tuhan, "Enyalah dari hadapanku, aku tidak kenal kamu." Mengerikan sekali, saudara. Jangan saudara berpikir bahwa saudara tidak akan pernah mendengar pernyataan itu. Bisa, kemungkinan saudara akan ditolak. Tuhan berkata, "Aku tidak kenal kamu." Bisa. Ini yang membuat kita harus merasa gentar. Kalau istilah saya akhir-akhir ini membuat kita seperti kebakaran jenggot, panik. Paniknya jangan nanti waktu mau mati baru panik. Paniknya jauh-jauh hari. Ya seperti murid yang baik, ulangannya hari misalnya Kamis minggu depan. Tapi belajarnya dari Kamis 2 minggu sebelumnya. Atau paling lambat Kamis 1 minggu sebelum ujian. Tapi kalau murid-murid yang memang tidak punya niat untuk belajar, ya, nunggu nanti mau ujian baru belajar. Tidak ada paniknya.
Kita harus punya kepanikan yang positif. Kita akan mati kapan saja. Lalu kita akan menghadap tahta Tuhan. Kita harus jauh-jauh hari mempersiapkan diri dengan cara memaksa diri untuk hidup suci. Memaksa diri untuk tidak mencintai dunia. Untuk itu paksa dirimu berdoa setiap hari. Paksa dirimu bangun pagi berdoa. Paksa dirimu untuk duduk diam mendengar khotbah. Paksa dirimu tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak patut Anda bergaul. Paksa dirimu menjaga mulut. Paksa dirimu mengendalikan emosi. Paksa dirimu untuk mengendalikan nafsu. Pertumbuhan ini memang proses, ya, proses bertahap. Tetapi jangan kita dengan alasan proses kita enak-enak saja. Setan menipu dengan kata proses, tenang, nanti masih ada waktu, tenang. Wah, kita tenang, tiba-tiba mati. Atau kalau tidak mati, terlanjur diterkam oleh dunia. Sehingga tenggelam di dunia, terpengaruh filsafat, cara berpikir, filosofi dunia. Rusak, saudara. Kebawa masuk ke dalam api kekal. Kita harus mempertimbangkan bahwa kesempatan untuk berubah itu terbatas. Singkat sekali. Anda bisa kehilangan kesempatan setiap saat. Dan itu menyedihkan. Jangan sampai saudara kehilangan kesempatan. Padahal saudara belum menjadi anak Allah yang berkenan. Belum menjadi anak Allah. Artinya saudara belum berkodrat ilahi. Ya, saya berharap saudara benar-benar memperhatikan firman ini dan mengalami perubahan. Oh, haleluya. Saya berharap saudara benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan dan mengalami perubahan. Tetaplah bersama dengan ya, saya akhiri sampai di sini dan Bapak Pendeta Daniel Apo akan berdoa untuk saudara. Tuhan memberkati saudara.